masa-masa jadi mahasiswa itu masa-masa yang sifatnya itu mencari jati diri ya. Iya, bener Ya. sih. Kita harus bagaimana melakukan yang namanya self awareness dulu nih. Sebelum kita bisa self development ya, kita self awareness dulu. Siapa kita? Mau apa kita? Gitu ya. Katakanlah anak-anak ekonomi, anak ekonomi syariah gitu ya. Hard skills-nya apa? Ya ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu accounting, ya kan, ilmu entrepreneurship, ya. Ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus. Itu hard skill kita harus digali sebisa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Steepers, kembali lagi di podcast Bisa Sih. Bincang sana sini, bincang semua di sini. Bersama saya Rifki Araja. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu spesial nih, yang bakal menemenin kita beberapa menit ke depan. Bersama yaitu Bapak Muhammad Adam Ali Buto. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Luar biasa nih podcast kita nih. Alhamdulillah. Saya lihat cuaca minggu-minggu ke belakang ini kayak lumayan Mendukung panas lah ya. Mendukung sih, Mendukung. panas tapi sejuk juga. Panas sejuk juga ya, Masya Allah. Tapi yang penting hati tetap adem ya. Wah, itu Pikiran harus, sejuk. Iya, Masya Allah. Itu harus sinkron sih ya Pak ya. Baik, mungkin teman-teman di sini belum kenal semua deh sama Bapak. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu nggak sih? Oke. Ke teman-teman kita. Oke, terima kasih Rifki. Ya. Saya Muhammad Adam Ali Buto, biasa dipanggil sama kawan-kawan mahasiswa Adam ya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan dengan podcast kali ini bisa lebih kenal, yang sudah kenal makin kenal, yang belum kenal jadi kenal. Saya ngajar di Al-Wafa sejak tahun 2021 atau 22, saya agak lupa ya. Berarti masih awal-awal ya Pak? Ya, awal-awal. Oke. Jadi yang jelas memang mengampu beberapa mata kuliah yang meliputi prodi ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Cuma memang mostly lebih banyak di hukum ekonomi syariah. Berarti Kalau pakar untuk- hukum ya Pak? Ya, karena memang background saya S1 hukum, S2-nya MBA gitu ya. Dan kampus meminta saya untuk bisa lebih kepada prodi hukum ekonomi syariah. Walaupun ada mata kuliah tertentu yang memang saya ampu juga di prodi ekonomi syariah. Berarti multi talent lah. Harapannya bisa bermanfaat buat banyak orang lah. Oh gitu ya. iya. Nggak oke, hanya oke. satu segmentasi, tapi juga banyak segmen. Oke. Baik, lihat dari biografi Bapak itu sendiri pastinya perjalanannya nggak mudah ya Pak ya? Ya, betul. Memang kalau bisa mundur ke belakang ya, waktu SMA itu nggak terpikir tuh mau kuliah hukum, lanjut ekonomi atau manajemen, nggak kepikir. Yang terpikir adalah saya pengen ngambil jurusan atau prodi teknologi atau teknik. Berarti bertolak belakang banget ya Pak ya? Karena saya sejak awal SMP mau ke SMA itu terfokus kepada bagaimana saya bisa ngambil jurusan IPA. Waktu itu zaman saya bukan IPA IPS budaya, tapi lebih kepada A1, A2, A3, A4. Gitu ya. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial, A4 itu budaya atau bahasa. Oke. Gitu ya. Saya waktu itu akhirnya memang mengambil jurusan A1 atau fisika. Kenapa? Karena waktu pas kecil itu kami kan zaman-zaman kelahiran 80 atau Gen Z ya. Iya, gitu. Saya tahun 79, jadi memang Gen Z terakhir lah sebelum Gen X gitu ya. Itu kita semua tuh sangat terinspirasi dengan yang namanya Pak Habibie, Oh B.J. iya, Habibie, iya. Bahruni Yusuf Habibie. Jadi banyak anak-anak kecil saat itu bermimpi ya bagaimana menjadi seorang Habibie, gitu. Sebagai teknokrat, ahli teknologi, ahli riset gitu ya. Jadi Iya. cita-cita waktu kecil itu ya ahli riset dan teknologi. Jadi nggak kepikiran tuh jadi ahli hukum nggak, atau ahli ekonomi, atau ahli manajemen nggak. Gitu. Iya. Tapi memang takdir kemudian mengantarkan lain, gitu kan. Saya kebetulan nggak berhasil tuh masuk di jurusan teknik fisika ITB Oh. ataupun teknik meteorologi UI ya. Saya diterima di Fakultas Hukum UI. Ya, Gitu. tapi itu udah Masya Allah banget Itu UI, jadi UI. Dan memang ternyata begini.
Terkadang apa yang kita suka belum tentu itu yang terbaik. Wah, Ya. Atau yang kita nggak suka itu yang nggak baik. Nah gitu juga. Oke, ya benar. Ternyata saya mensyukuri ya, kenapa waktu itu saya masuk hukum, nggak masuk fakultas teknik. Karena saat kuliah nggak lama kan krisis moneter. Oh iya Tahun benar. 97 ya, 97, dolar 98 ya. meningkat tajam, itu rupiah merosot sangat ya. drastis gitu ya. Sehingga terjadi krisis ekonomi, pembangunan itu baik yang terhenti, pembangunan sipil ataupun teknologi terhenti gitu ya. Jadi ya pada saat itu yang kemudian lulusan sangat banyak dicari waktu itu adalah sarjana hukum. Oh, Apalagi iya, sarjana iya, hukum iya. ekonomi. Karena banyak krisis yang harus diselesaikan kan. Oh, iya, Banyak iya, konflik benar. antara perusahaan-perusahaan yang katakanlah one prestasi dalam masa bisnisnya, perjanjian bisnis itu baik yang tidak terlaksana dengan baik. Oke. Jadi banyak konflik sengketa ya akhirnya banyak yang memang membutuhkan sumber daya manusia yang di bidang hukum gitu. Jadi memang tepat lah saya waktu itu masuk fakultas hukum dan kemudian lulus dari sana gitu ya. Oke. Berarti hitungannya Bapak memulai dari awal itu bertolak belakang. Sangat ya? tolak belakang. Terus Sangat tolak belakang. mulai masuk baru kerasa. Ya. Eh, Jadi memang kita sebagai anak muda waktu itu ya, mungkin ini juga bisa buat teman-teman mahasiswa semua pembelajaran bahwa masa-masa jadi mahasiswa itu masa-masa yang sifatnya itu mencari jati diri ya. Iya benar Ya. sih. Kita harus bagaimana melakukan yang namanya self awareness dulu nih. Sebelum kita bisa self development ya, kita self awareness dulu. Siapa kita? Mau apa kita? Gitu ya. Apa sih kemampuan kita? Apa sih kekurangan kita? Dan paling penting kita harus tahu itu. Oke. Apa kekurangan kita itu penting juga. Kenapa? Karena kita harus menutup kelemahan kita itu dalam waktu yang ada dalam perkuliahan sehingga nantinya kita bisa menjadi orang yang lebih baik daripada yang saat itu kita ada. Oke. Menurut Bapak sendiri kan ini pertanyaan yang keluar dari saya ya, nih Pak. Makna tersendiri, makna yang sebenarnya dari self development itu seperti apa sih Pak? Kelihatannya kan kelihatan dari mahasiswa itu benar-benar harus membutuhkan namanya self development kan Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak gimana nih? Ya. Yang pasti adalah bahwa kita sebagai manusia itu harus punya prinsip ya. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Oh iya benar. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang sama dari yang kemarin atau bahkan lebih jelek. Wah itu lebih jelek jangan sampai ya, gitu ya. Iya. Nah, tapi ketika bicara self development itu tentunya tadi yang saya bilang. Sebelum mencapai ke arah sana, kita lakukan yang namanya self awareness dulu. Oke. Ya. Kita perlu mengetahui siapa kita. Apa tujuan kita, ya. Apa sih yang ingin kita capai, gitu. Dengan segala kelebihan dan segala kelemahan yang kita miliki. Jadi harus merenung nih. Iya. Di usia muda 20-an tahun, 25 tahun ke bawah lah gitu ya. Itu kerjaannya jangan banyak hanya sekedar katakanlah ngonten gitu ya, seperti ini enggak juga gitu. Harus banyak merenung sebetulnya. Kita itu siapa? Kita itu dari mana mau kemana? Gitu kan. Apa sih yang kita ingin capai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dari awareness itu, kita kemudian lakukanlah yang namanya assessment. Tunggu dulu, belum ke development, assessment belum. dulu. Masih jauh? Masih, ya ada tahapan dulu lah. Gitu. Tahapannya ya. Awareness, lalu assessment. Kita mengukur dulu nih. Iya. Gitu kan. Setelah kita, oh iya ternyata saya itu, katakanlah ya, orang yang telah gagal. Oke. Tadinya mimpinya mau ke A, tahu-tahu Allah mengarahkan ke B. Gitu kan. Kayak tadi lah. Saya pengen banget jadi orang teknik nih, sarjana teknik insinyur gitu. Tahu-taunya Allah mengarahkan saya ke hukum. Oh iya. Nah, itu harus awareness dulu nih. Kita menyadari nih, kita ternyata ada hal-hal yang mungkin di balik itu hikmah. Oke. Kan? Pasti ada hikmahnya ya. Betul. Nah, kemudian kita lakukanlah namanya assessment. Kita ukur nih. Setelah kita ada di posisi yang sekarang ini, kira-kira sejauh mana value kita, nilai kita itu sudah sampai mana. Kalau ada target pencapaian di angka 10, kita di angka berapa nih?
apakah sudah 5 atau 7 atau jangan-jangan masih 3 atau 2. Iya. Gitu kan? Barulah nanti ketika sudah menyadari posisi kita di mana, mengukur diri kemampuan kita apa yang ingin kita capai ke depan, kita lakukan self development. Ya, pengembangan diri kita itu harus bagaimana? Oke, berarti ini sebuah pengantar dulu ya sebelum kita ke self development itu sendiri ya. Betul. Tapi kalau kita lihat dari generasi sekarang ya Pak ya, mahasiswa itu banyak zaman sekarang itu mereka punya satu jalan, yaitu mereka pergi ke kampus, ya udah mereka belajar, habis itu pulang gitu. Bisa kita sebut sama zaman sekarang itu mahasiswa kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Apa iya, mahasiswa kupu-kupu itu pergi kampus pulang, kampus pulang, kayak gitu Pak ya. Nah, dari sana kan kita ngelihat kekurangan dari mahasiswa ya. Menurut Bapak sendiri bagaimana sih aspek pengembangan diri buat mahasiswa-mahasiswa biar mereka itu bisa keluar dari zona nyaman yang tadi. Terus pengembangan diri ini bisa membuat mereka lebih percaya diri lagi buat menjadi mahasiswa produktif. Jadi ketika bicara masalah tadi ya, mahasiswa kupu-kupu ya. Iya, mahasiswa kupu-kupu. Setiap zaman tuh pasti ada. Di zaman saya pun ada yang boleh begitu. Bahkan di zaman-zaman mungkin ya tahun 1966 ketika pergerakan menjatuhkan Orde Lama gitu ya. Itu juga ada tipikal mahasiswa itu gitu ya. Bahkan juga ada dulu di UI itu ya, zaman-zaman 80-an itu. Saya belum masuk waktu itu. Itu buku Pesta dan Cinta. Ya kan? Buku Pesta dan Cinta. Buku Pesta dan Cinta. Apa? Anak UI saat itu ya banyak yang sifatnya ingin baca buku, belajar, tapi juga pengen happy-happy kan, hedonisme dengan pesta. Lalu juga memanfaatkan perkenalan dengan lawan jenis, dengan cinta gitu ya. Itu tahun 80-an lah. Kemudian tahun saya 90-an juga nggak jauh beda dari situ. Ada mahasiswa sifatnya ya book minded lah ya. Jadi ke kampus itu datang ke kelas, kemudian di sela-sela mata kuliah yang ada jeda gitu, nggak jauh dari perpustakaan, ya kan? Baca di perpustakaan. Ada yang mungkin baca buku di taman gitu ya. Ada di kantin, ada yang mungkin di masjid atau di musola gitu. Artinya adalah setiap zaman itu pasti ada jiwa-jiwa manusia mahasiswa yang model kupu-kupu tadi, gitu ya. Tapi itu nggak salah juga. Kenapa? Karena masing-masing punya tuntutan. Nah, mungkin bisa jadi mereka yang seperti itu melakukan self development di luar. Bisa mungkin keluarganya sudah memberikan self development yang mencukupi. Ada juga yang mungkin dia keluar kampus punya pergaulan yang bisa mengembangkan potensi dirinya dia. Kita nggak bisa menyalahkan. Tapi ada baiknya juga ketika kita mahasiswa Al-Wafa, ya kita juga punya aktivitas yang mendukung self development kita di kampus Al-Wafa. Atau katakanlah Al-Wafa itu di Bogor lah. Bisa membangun jaringan mahasiswa atau kemahasiswaan dengan teman-teman kampus lain yang ada di Bogor. Contoh misalkan dengan IPB, dengan Pakuan, ada apa lagi ya? Ada Ibnu Khaldun, ada Muhammadiyah dan lain-lain. Artinya tetap sebisa mungkin mahasiswa ini memiliki alokasi waktu di luar pembelajaran yang tadi. Datang ke kampus, masuk kelas, ikutin dosen apa yang dikatakan beliau gitu ya. Tetap juga harus ada bagaimana menggali potensi diri. Ya kita nggak menyalahkan itu ya. Mungkin tadi saya bilang di luar sudah mungkin ada sarana yang didapatkan. Nah, ketika bisa di kampus, maka kan kita bisa ya melakukan hal-hal yang sifatnya self development itu dengan aktivitas-aktivitas. Katakanlah kalau misalnya kita punya BEM, bisa dengan BEM. Kalau ada UKM, kita bisa aktif di UKM. Atau katakanlah ada yang sifatnya hibma, gitu ya, himpunan mahasiswa itu juga bisa. Gitu. Dan intinya gini, masa-masa muda mahasiswa itu adalah masa-masa yang penuh dengan pergerakan. Penuh dengan motivasi, jangan sampai hilang, itu aja sih. Kalau memang di kampus nggak didapatkan, harus cari tempat lain. Gitu. Yang penting ada langkah-langkah yang kita upayakan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Apalagi nih,
Ketika bicara self development ya, sebagai mahasiswa itu masih punya banyak tugas dan peran yang bisa dilakukan. Kita nggak hanya menyiapkan bekal katakanlah untuk next stage kita dengan ilmu-ilmu atau skills yang sifatnya hard skill. Iya, iya. Katakanlah anak-anak ekonomi, anak ekonomi syariah gitu ya. Hard skills-nya apa? Ya ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu accounting, ya kan, ilmu entrepreneurship, ya. Ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus. Itu hard skill kita harus digali. Sebisa mungkin. Kita bisa membuat penelitian, ya, bisa bikin skripsi, bisa bikin jurnal, paper, itu bagian dari hard skill kita. Itu wajib diolah. Punya ya, betul, buat digali ya? di seoptimal mungkin lah gitu ya. Oke. Tapi nggak cukup. Oh, itu masih belum cukup. Nggak cukup. Kalian udah kuliah S1 katakan dari semester 1 sampai 8 atau 9 dan seterusnya. Kalau misalkan ada masa-masa tambahan gitu ya. Nggak cukup untuk bisa bagaimana kita menyiapkan masa depan kita yang lebih baik. Ya. Ada yang namanya soft skill. Soft skill. Ya. Keterampilan yang sifatnya itu di luar hal-hal yang sifatnya tadi. Gitu ya. Kemampuan khusus kita di bidang kita. Ya. Apa nih yang perlu kita pelajari dengan soft skill ini? Ya, kita kan pastinya sebagai manusia yang bermanfaat untuk orang lain harus menjadi apa? Harus jadi orang yang berguna. Sebagai leader, ya. Pemimpin. Buat minimal buat diri sendiri. Kita sendiri. Oke. Nanti ketika kita lulus, kita punya pekerjaan, punya mungkin anak buah, punya tim. Ketika menikah punya istri, punya anak. Kita punya 2 orang tua, jadi 4 ketika menikah. Itu butuh yang namanya soft skills dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, ya, dalam profesi dan lain-lain. Jadi hard skill nggak cukup, perlu soft skill. Nah, soft skill. ini kita bahas selanjutnya. Oke, berarti dalam pengembangan diri itu nggak cukup hard skill, harus ada soft skill yang membersamai ya, Pak ya. Jadinya kalau masih hard skill aja, kayaknya masih kurang ya. Masih sangat kurang. Masih kurang banget. Masih sangat kurang. Menjadi leader itu perlu ilmu. Ya. Ilmu. Dari situlah kita mempraktekkan ilmunya menjadi skills. Dan yang nggak kalah penting adalah jam terbang. Bagaimanapun pilot itu ya dari jumlah jam terbang dia mengelilingi dunia membawa pesawat itu ya sangat penting. Membawa dia menjadi seorang pilot yang handal. Gitu. Jadi pemimpin itu ya juga tergantung dengan jam terbang yang dilakukan.